Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saudara sudah makan malam? Saya belum, saudara. Tidak masalah, penting hati kita pada malam hari ini datang kepada Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Kami sungguh kagum dan hormat atas karya dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh bersyukur malam hari ini kami ada di tempat ini, kami mencari wajah Tuhan. Kami mau lebih dan lebih dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
begitu saya mengagumi Tuhan yang begitu baik. Saya yakin saudara juga merasakan hal yang sama. Amin. Dialah yang hebat, dialah yang dahsyat. Perbuatan tangannya sangat mulia dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama saudara pujikan dengan saya. Ku
Saya tantang saudara, satu orang salami 10 orang. Bilang Tuhan baik. Kalau keluar dari bangku saudara, katakan Tuhan baik. Allah sumber kuat kita. Sudah 10 saudara. Haleluya. Kita sama-sama memuji lagi Tuhan. Dialah sumber dari segala sumber.
Saya sangat percaya di dalam Tuhan ada keselamatan yang kekal. Tiada yang bisa lagi melakukan, hanya Dia seorang, saudara. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama saudara, ya kita yang keras ya. Ulang lagi ya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang keras saudara katakan. Ada sukacita saudara. Boleh lihat kiri kanan depan belakang dia, senyum nggak saudara? Senyum nggak? Kalau ada senyum berarti dia diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, saya mau menaikkan satu pujian untuk pengantar kita masuk dalam firman Tuhan. Ketika saya menyanyikan lagu ini setiap hari, saya hanya mengingat satu mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Sebenarnya sangat banyak, tapi satu yang saya ingat terus setiap hari. Saudara, waktu saya menikah, waktu itu usia saya bukan usia yang muda. Kalau anak-anak sekarang kan menikah 25 tahun, 24 tahun. Saya menjelang 30 tahun, saya menikah. Ada satu yang saya alami selama saya remaja, Pak izin kesaksian. Waktu saya remaja, pada saat saya pertama kali menstruasi, jadi pertama saya menstruasi itu setiap bulan, itu waktu SMP. Kemudian pada saat saya beranjak dewasa, saya mengalami yang namanya PCOS, saya nggak tahu lah, kurang lebih begitu istilahnya. Jadi saya mengalami sebulan, 2 bulan datang bulan, sehari ini datang bulan, 2 bulan kemudian saya nggak datang bulan. Lama-lama 3 bulan nggak datang bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai pernah hampir 1 tahun saya tidak datang bulan. Itu artinya kalau saya berdiskusi dengan si SPOG, dokter kandungan, itu menyatakan bahwa PCO itu dia tidak punya sel telur yang matang yang bisa membuat saya itu bisa punya keturunan. Tapi ya sudahlah, kalau emang dibilang itu pun tak apa-apa, karena saya tahu Tuhan Yesus sayang sama saya. Singkat cerita saudara, saya sering kali berpikir, kadang-kadang kalau kumpul keluarga, kebetulan saya punya suami kan orang Jawa. Dia suka ada acara arisan-arisan tuh, suka ngumpul sebulan sekali lah. Suka ditanya, kapan nih? Maksudnya kapan punya anak gitu. Karena kan suami saya sama saya jaraknya hampir 10 tahun, suami lebih tua. Jadi harusnya kan pasti keluarga mengharapkan ada keturunan. Cuman saya mencoba di situ, saya bilang begini dalam hati saya, Tuhan kalau emang Tuhan kasih saya keturunan ya pasti nanti ada waktunya. Suami saya punya hobi pelihara guguk tuh, pelihara anjing. Sampai untuk menghibur kesepiannya kita, karena kan kita cuma berdua. Setelah menikah kita pamit sama orang tua, nggak mau tinggal sama orang tua, kita coba ngontrak sendiri gitu kan. Jadi setiap hari kita pergi nih keliling, bawa si bubuk tuh keliling main gitu lah. Sampai di tempat saya suka pergi keliling-keliling itu, jadi saya punya satu anjing namanya Giselle. Sampai-sampai saudara, saking saya terkenalnya bawa anjing, tetangga-tetangga di situ panggil saya Mama Giselle. Sungguh luar biasa. Tapi saya nggak masalah, emang gue nggak punya anak, adanya anak anjing yang mau gimana lagi. Tapi saya nggak berkecil hati. Saya percaya Tuhan kalau emang hidup saya, kalau akan kasih keturunan, Tuhan kasih. Nggak sampai di situ saudara. Yang nggak hamil juga sih. Sampai satu ketika kan saya penasaran aja gitu kan. Saya periksa saudara. Jadi saya sudah pernah melakukan pemeriksaan ini pada saat saya belum menikah, waktu masih
kurang lebih usia 20-an, saya pernah ke dokter Hermina Damogot. Saya bilang, kenapa saya itu jangan datang bulan, bahkan hampir gak pernah datang bulan. Dia bilang, iyalah, orang kamu kelainan hormon, lihat aja nih, kan di USG. Di USG, kamu lihat kiri kanan, tidak ada sel telur matang. Jadi kalau perempuan tuh harus punya sel telur yang gede-gede tuh supaya dia bisa produksi anak. Jadi satu-satunya cara, kamu harus punya sel telur matang dulu baru bisa nanti kamu mens. Kalau nggak bisa. Dikasihlah saya obat pelancar mens itu dulu sebelum saya menikah, sekitar saya umur 20 tahunan. Dan saya lakukan lagi setelah saya menikah karena kan nggak punya anak nih. Saya datang ke rumah sakit Banten, ada di Tangerang Kota. Saya melakukan pemeriksaan lagi dan dia mengatakan hal yang sama seperti saya waktu itu pertama kali periksa waktu saya belum menikah. Dia bilang, kalau saya bilang, Bu, dari yang Ibu ceritakan juga, rasanya kalau mau punya anak memang sulit, bahkan ya nggak tahu bisa nggak tahu enggak, karena hasil dari USG itu tetap cuma ada titik-titik doang tuh, telur-telur kecil yang dia nggak berkembang dan dia nggak bisa juga membuat saya jadi datang bulan. Dan saat itu saya melakukan juga tes apa sih namanya saudara yang diambil dari kelamin kita tuh, nggak tahu lah tes apalah, pokoknya dimasukin ke lab, singkat cerita ya memang dinyatakan ya nggak bisa berproduksi gitu. Kalau misalkan mau ya mungkin banyak cara, bayi tabung atau apalah yang lain-lain, ya nggak usah jauh-jauh orang duitnya nggak ada. Ya sudah, kalau udah kayak gitu saya juga nggak nyalain diri sendiri, kenapa jadi PCO, kenapa jadi cewek gak subur, nggak pernah datang bulan, saya juga nggak nyalain diri sendiri. Singkat cerita, suatu kali saudara, saya hujan-hujan bawa keluar anjing saya sama suami. Ya biasanya juga sering kena hujan sih, emang saya dari kecil demennya hidup liar gitu, main hujan, ke empang gitu kan senengnya. Iya aneh aja, kali itu bawa anjing gerimis-gerimis doang, hujan dikit lah. Pulang-pulang saya sakit saudara, menggigil, panas, demam gitu ya, biasanya saya jarang sakit. Saya pikir kenapa ya sakit, sudah sakitnya demam, bukan hanya demam gitu, perut juga sakit gitu, nggak tahu kenapa gitu. Saya minum lah itulah Panadol lah, apalah itulah obat-obatan. Dan nggak sembuh-sembuh saudara, masih panas aja. Saya bilang, ini kenapa ya Tuhan, ini bukan diri saya yang biasanya, karena saya itu memang orangnya tipikalnya aktif, nggak bisa diem gitu kan. Ini bukan saya tuh biasa selalu sehat. Saya pernah dulu lagi awal menikah, saya coba beli test pack tuh di Shopee. Karena waktu itu sering melakukan test pack, nggak pernah berhasil kan, negatif terus. Akhirnya saya simpen, nggak pernah saya test pack lagi. Sampai hari itu gara-gara saya sakit panas, saya cuman gitu di pikiran saya, apa saya hamil ya? Ceritanya GR-GRin diri aja gitu. Lalu saya ambil test pack, singkat cerita saya test pack, wah hasilnya positif saudara. Saya bingung, pertama saya bingung saudara. Yang saya bingung adalah gimana ya, saya maaf ya kalau yang belum berkeluarga deh, maaf ya deh, saya tuh jarang melakukan hubungan suami istri. Jadi nggak tahu itu kapan terjadi pematangan sel telurnya, itu kapan ya nggak tahu gitu. Tapi tes pack itu positif. Pasti pertama kali suami saya senang, saya juga senang dong, senang banget. Sampai 3 hari kemudian kan baru saya sempat untuk ke dokter, saya ke dokter ke Grand Family di dia tanya saya, Bu Ibu harus ngisi data ini ya, kapan terakhir mens, hari pertama mens, terakhir mens, pertama kali datang bulan waktu remaja. Saya bilang ini pertanyaannya yang saya nggak bisa jawab semua, sebab saya ini nggak tahu kapan saya datang bulan dulu, terakhir kapan, kan saya ada histori begini. Akhirnya saya nggak isi lah itu, nggak ngerti lah. Singkat cerita saya USG, naiklah ke ranjang USG itu saudara.
naik keranjang USG itu kan udah percaya diri banget kan, penasaran kalau di perut ada janin tuh kayak gimana gitu kan. Karena waktu itu saya udah 4 tahun pernikahan, saudara, sudah 4 tahun. Gitu dia taruh di perut saya alat USG itu, saudara, dicari ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, sampai dari bawah juga ada yang namanya USG transvaginal, itu dicolok dari alat kelamin kita kan, dicari sodok kiri, sodok kanan, sodok kiri. Gak ada, saudara, anaknya. Tidak ada janin. Tak ada penebalan juga. Saya dikasih edukasi nih sama bidan di situ. Hamil seminggu 2 minggu adanya penebalan di rahim. Setelah itu hamil 3 minggu 4 minggu adalah kantong janin. Setelah itu hamil 5 minggu adalah titik biji seperti beras di dalam kantong janin itu. 6 minggu sudah ada detak jantung. Begitu edukasinya. Ternyata hasil USG hari itu saya dengan dokter Lydia, namanya dokter Lydia. Dia bilang, kamu mau punya anak, ini mah kamu PCOS, nggak ada bisa berkembang janinnya. Bagaimana bisa kamu berkembang janinnya begini? Gini aja Pak, saya kasih obat mens saja, biar mens, nanti bisa mens, nanti kita bikin jadwal aja, atur program punya anak. Suami saya bilang, emang Respect bisa bohong dok? Dia diem dulu 2 detik. Enggak sih, Respect gak bisa bohong. Singkat cerita ya sudah, gini aja deh, 3 minggu lagi balik ke sini atau 2 minggu lagi. Kalau emang beneran hamil harusnya ada, tapi sih ini saya yakin gak ada. Lah orang udah pakai alat yang melihat ke dalam, kok orang gak ada. Singkat cerita saya cuman bersedih dan beriman juga. 2 minggu kemudian saya balik karena saya pendarahan hebat tuh. Pendarahan hebat saya balik. Ini pendarahan lah, kan saya udah bilang sama kamu. Mungkin kamu lagi hormon gak stabil nih. Bisa juga terjadi namanya hamil palsu. Ya udahlah, jangan banyak tanya, USG lagi aja. Naik lagi saya keranjang itu. Dan hari itu saya pertama kali mendengar suara detak jantung anak saya. Tuhan kasih untuk saya. Di USG itu menyatakan anak saya 2 bulan, saudara. Jadi 2 minggu lalu itu saya nggak ada anaknya dari mana, saudara? Saya juga bingung. Hari ini anak itu sudah 4 tahun. Dia diajar sama Miss Nana. Diajar sama Miss Nana dan saya begitu bersyukur. Itu salah satu mukjizat yang Tuhan lakukan, mukjizat besar yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya saudara juga dalam hidup Tuhan melakukan banyak kebaikan dalam hidup saudara. Mungkin ini cerita saya nggak tahu cerita saudara. Saya yakin dan percaya kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari, setiap hari, setiap hari. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia.
firman Tuhan seringkali kami lupa. Karena itu malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau bilang, Tuhan terima kasih ya. Tuhan thank you ya. Kalau kami seringkali Tuhan mungkin kami lupa, tolong Tuhan ampuni kami. Seringkali kami melupakan berkat yang kecil. Seringkali kami mengabaikan pertolongan Tuhan di masa-masa sulit kami di masa lalu, sehingga kami seringkali menjadi lupa diri dan kami takut menghadapi masa depan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau bilang, sekalipun Tuhan mungkin kami dalam lembah kelam, sekalipun mungkin kami Tuhan dalam padang gurun, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahkan dalam segala perkara Engkau ingin mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu malam hari kami mau mengucap syukur Tuhan apapun yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tetap mau bilang, Tuhan kami Allah yang baik dan dahsyat bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan bahasa yang sederhana. Berkati setiap jemaat yang hadir dengan berkat yang istimewa Tuhan. Pada saat hamba-Mu menyampaikan, biarlah Engkau yang bekerja terus dalam hati kami, yang merupakan hati yang kaku Tuhan, hati yang keras, hati yang pahit. Kau bahkan menjadi hati yang lemah lembut, hati yang mau menerima firman-Mu, hati yang berbuah-buah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak setiap campur tangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau mencuri ataupun menipu atau mau mengganggu jalannya ibadah ini, hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Seperti biasa sebelum duduk boleh kasih salam minimal 500 orang ya. Kalau belum 500 tidak boleh duduk ya. Udah 500 ya. Baik Bapak Ibu, kita baru merayakan Pentakosta, betul? Yes. Bapak Ibu sudah puji Tuhan, haleluya. Kita tunggu dulu ya. Baik, puji Tuhan. Ada Pak Iwan, Tuhan Yesus berkati. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tolong Mas Bu Pena. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya diberkati. Yes, yes, yes. Gitu ya. Tuh, saya selalu ingat itu ya Pak Jeki main door ya. Baik Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada pantun buat kita semuanya sebelum saya mengucapkan hari Pentakosta ya. Ke kota membeli pepaya. Ya, selamat hari Pentakosta buat jemaat Permata Surya. Pantun terus ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, dengan jemaat yang setia apartemen Permata Surya. Dan saya sangat-sangat merasa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya, karena ada kesaksian tadi dari Miss Vio ya. Titip salam buat anaknya bukan si Vio ya, tapi si Giselle ya. Karena saya juga doggy lover gitu ya, yang mana Pak Jeki pasti nggak suka gitu dengan doggy lover. Ya, nah, baik, intermezzo lah ya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah youth di Chosen Generation, judulnya adalah Curahan Kuasa Roh Kudus. Tapi hari ini saya mau belajar bersama-sama dengan kita hari ini bagaimana kita mau mengenal Roh Kudus lebih dalam dan bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan gerejanya. Jadi tema saya malam hari ini adalah apa? Tema saya malam hari ini adalah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga. Dia menjanjikan seorang penolong bernama Roh Kudus, dan dia yang akan menjadi penolong
kita, penghibur kita. Dia akan menuntun jalan-jalan hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita lemah dalam iman kita, dialah yang menguatkan kita. Dialah yang menjadi sumber dari kebenaran kita. Dialah yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya adalah sekarang saya mau tanya ke kita semua. Kita pasti percaya Roh Kudus sudah pernah dicurahkan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan gerejanya? Angkat tangan. Amin. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang percaya Roh Kudus masih bekerja di gerejanya zaman sekarang? Amin. Good, semuanya. Pertanyaan yang terakhir agak sedikit sulit. Siapa yang sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam hidupmu? Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Berarti benar Pak Jeki, pelayanannya di tempat ini nggak penting banyak, yang penting semuanya dituntun Roh Kudus. Haleluya, kasih kemuliaan bagi Allah kita. Amin ya. Tapi nanti kita sama-sama belajar. Ada beberapa tanda bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama baca bersama-sama di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu tolong perhatikan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu apa dikatakan? Tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan, apa dikatakan? Dunia akan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pertama Roh Kudus berfungsi dalam kehidupan jemaatnya. Ingat, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering sekali sedih kalau banyak gereja sekarang yang sudah jarang menyinggung masalah dosa. Bahkan beberapa gereja cuma mikirin bagaimana dapat berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan aja. Benar, saya kadang-kadang itu, benar nggak ini yang diinginkan Tuhan? Tuhan jelas kok bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Sekarang saya mau tanya, apakah yang disebut dengan kebenarannya itu? Kebenaran yang disebut itu adalah bagaimana Tuhan, kan bilang kerajaan itu berarti Tuhan kita itu memerintah dalam kehidupan kita. Dia sebagai raja, kita sebagai umatnya, kita sebagai rakyatnya, kita harus setuju, kita harus taat kepada dia. Tapi seringkali yang dimunculkan, ini yang sering banget buat saya geram sedikit, cari berkat Tuhan, cari berkat Tuhan, cari kesembuhan, cari mujizat. Mujizat, kesembuhan, berkat, menurut saya itu kecil bagi Tuhan. Betul? Kita mengucap syukur hari ini kita mendapatkan kesaksian yang luar biasa. Tapi ingat, yang namanya mujizat menurut saya itu bagian dari kita yang harusnya menjadi kebiasaan kita terima. Karena itu nature-nya kita. Kemarin saya khotbah di Chosen Generation. Kalau kamu percaya bahwa hidupmu, tadi bilang bahwa Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan kita dan kita dikasih karunia sama Roh Kudus, tanda ini akan menyertai kamu. Saya nggak akan ngomong masalah bahasa roh. Yes, salah satu tandanya adalah kita berbahasa roh dan berbahasa lidah. Tapi ada tanda berikutnya. Dikatakan apa? Anak-anakmu akan mendapatkan penglihatan, teruna-terunamu akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Anak-anakmu bernubuat, mendapatkan penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Perhatikan, terakhir kapan kita mendapatkan mimpi dari Tuhan? Terakhir kapan gereja Tuhan, anak-anak kita mulai mendapatkan penglihatan? Kapan teruna-teruna kita sudah mendapatkan bernubuat? Alkitab bilang begitu, Pak, Bu. Jadi kalau kamu bilang, saya percaya dengan Roh Kudus dan saya diurapi Roh Kudus, tapi kamu nggak pernah mendapatkan mimpi yang dari Tuhan, kamu nggak pernah melihat pemuda kita lagi memberikan nubuat, anak-anak kita tidak mendapatkan vision dan penglihatan, itu sama aja dengan bohong, Pak, Bu. Saya mau pantun lagi, jadi hilang tadi.
Betul Pak Bu yang dikasih Tuhan. Nah, ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Ini adalah pekerjaan setan. Saya mau menunjukkan satu video, mungkin bisa disiapkan habis ini. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah lihat video dulu beberapa waktu yang lalu bagaimana ajaran sesat itu selalu menyerang yang namanya kekristenan. Dan yang dilakukan adalah apa? Yang dilakukan itu adalah menunjukkan surga. Bahwa di surga itu ngapain lu capek-capek ke surga? Surga itu manipulatif. Ngapain ke surga? Ya, orang di surga itu biasa-biasa aja, lu gak bisa ngapa-ngapain. Itu yang digembar-gemborkan. Nah, terakhir ini ada lagi nih. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar gak yang namanya AI, Artificial Intelligence. Sekarang kan bisa tuh ya, bikin video di belakang kita seolah-olah kita lagi ada di kalau saya bersama Musa, terus di belakangnya ada background apa namanya itu, laut sebelah. Terus saya sedang bersama Nuh, di belakangnya ada Nuh. Tapi yang bikin miris, tadi ini ada video sudah bisa ditampilkan. Ini sama-sama kita lihat dulu ya, baru nanti kita bahas. Silakan. Nah, ada suara nggak? Kalau nggak ada saya. Hari pertama masuk neraka, cek. Di sini udaranya sangat tak menyala, ada enggak. Buat kalian ikutan ke sini yuk, gratis. Begini pertama di neraka, cek. Dan like dan komen masuk surga supaya lo dari sini. Oh, look, we are bathing in lava in hell. Baik-baik hidup di dunia, kalau lo jahat, kami tunggu di neraka ya. Oke. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika melihat video ini, Pak? Ini sedang viral-viral ini di sosial media. Mungkin kita cuma melihat, lucu. Terus ada yang lihat, oh gitu ya. Ini sedang merasukin anak-anak kita. Saya bilang ini adalah tipuan setan. Betul? Apa kata Alkitab tentang neraka? Tahukah Bapak Ibu sekarang, dulu saya waktu kerja, iblis itu pakai bahwa yang namanya dosa itu biasa aja. Lu boleh ngomongin gua apapun ya, tapi jangan ngomongin LGBT ya. Makin gua ngomongin najis. Oke? Sekarang orang LGBTQ itu seolah-olah jadi normal. Terus mereka bilang, kan Tuhan mengasihi siapapun. Hei, Tuhan itu mengasihimu, tapi dia benci dosamu. Kamu gak bisa tawar kekudusan Tuhan dengan tipu-tipumu itu. Betul gak? Diputar balikan. Neraka ini asik, bos. Nanti kamu ketemu artis-artis di sini. Ngapain? Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu punya anak, punya saudara, punya siapapun, orang-orang yang kamu kasih, kalau kamu gak jaga dengan firman Tuhan, maka iblis akan memakai itu semua untuk menipunya. Apa kata firman Tuhan tentang neraka? Neraka itu adalah tempat kertas gigi. Di sana adalah tempat yang paling gelap. Satu kali Tuhan bercerita, ada firman Tuhan bilang tentang si Lazarus dan orang kaya dan orang miskin. Si Lazarus miskin dan orang kaya. Satu kali mereka hidup dan dua-duanya meninggal. Satu, si Lazarus duduk di sebelah kanannya Abraham di surga, dan satu masuk ke neraka. Lazarus gak ngomong gini, guys, ini lapanya asik. Enggak. Bahkan dia bilang, di sini saya sangat menderita. Dia bilang sama Abraham, Bapak Abraham, tolong Lazarus. Suruh dia celupkan air jarinya, terus suruh dia kasih minum aku. Terus Bapak Abraham bilang, tidak bisa. Tidak bisa, sudah tidak bisa. Anda sudah melakukan segala sesuatunya dengan suka hati selama di muka bumi, terimalah bagian. Lalu dia masih nawar, kalau begitu izinkanlah Bapak Abraham isi Lazarus turun ke bumi untuk kasih tahu orang-orang yang masih hidup. Dia juga bilang nggak bisa. Orang mati dan orang hidup nggak ada hubungannya. Dikatakan firman Tuhan adalah neraka itu adalah tempat yang paling gelap, Bapak Ibu.
Tidak ada pengharapan di sana. Kematian kekal, penyiksaan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Iblis hari-hari ini memakai banyak penipuan-penipuan. Untuk apa sih? Untuk menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Hari ini kita lihat tadi kesaksian luar biasa. Apapun yang terjadi, iman Ibu Vio tetap pada Tuhan, tetap memandang Tuhan. Janjinya ya dan amin. Saya tadi siang lihat di grup Pak Jeki bagi, saya suka lihat kita harus hidup di atas fakta dari firman. Wah, saya udah kayak Pak Jeki ya. Betul, firman bilang apa, itulah yang kita ikuti, bukan keadaanmu saat ini. Betul, betul, nggak punya anak gitu kan. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kesadaran betapa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya, dan selayaknya kita harus insaf dari setiap dosa kita, bertobat, bahasa kerennya. Amin. Dan pertobatan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tidak milik kita saja, kita harus sampaikan kepada semua orang yang memerlukannya. Amin. Nah, nanti kita belajar selanjutnya, tapi kita next aja karena saya dikejar waktu. Yang pertama, Roh Kudus jika dia bekerja, maka dia akan apa? Menginsafkan dosa. Kalau kita diinsafkan akan dosa, amit-amit jangan bebeh gitu ya, kerajaan neraka ini kita nggak bakalan kesana. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak ada masalah usia itu, nggak jaminan. Nomor undian menuju kematian itu nggak karena ditentukan oleh usia. Betul? Ada teman saya umur 35 tahun waktu COVID itu meninggal aja, ya kan? Nggak jaminan. Jaminannya itu adalah apakah Anda sudah siap sedia ketika nomor antrian itu udah nyampe, gitu kan? Kayak mana? Udah siap belum? Ya, jangan tidur ya saudara ya. Nanti saya pantun loh. Oke? Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kuasa Roh Kudus yang akan diberikan kepada umatnya? Di sini saya mencatat adalah mengubah hidup. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41, supaya kita semangat, boleh nggak kita baca keras bareng-bareng? 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang khotbah pas ada jemaat jiwa baru kumpul 3.000? Ada yang bisa jawab? Dapat kulkas 15 pintu. Petrus. Tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa Petrus adalah seorang rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus itu disebut sebagai rasulnya para rasul. Petrus itu di mana ada Tuhan Yesus selalu dia nempel. Ya kan? Bahkan waktu Tuhan Yesus mau diambil pada saat di Taman Getsemani, dia yang paling depan menghadang tentara. Tapi satu kali Petrus yang berapi-api itu juga, dia juga mengalami ketakutan dan keraguan-raguan. Pada saat dia naik kapal, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dari seberang, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah laut. Kapal mereka goncang. Petrus datang, dia tanya, kamu siapa? Teman-teman itu udah hantu. Tuhan Yesus bilang, ini aku, Yesus. Petrus bilang apa? Suruh aku datang ke sana. Jalan nggak dia? Jalan. Deng dong. Tapi dilihat lagi kiri kanan, ada apa? Badai. Wah, gimana ini? Tiba-tiba imannya, Petrus itu seorang yang ragu-ragu. Lalu pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, Petrus gak berani mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya. Dia ngintip di balik pintu. Terus ada seorang hamba perempuan, kamu kan muridnya Tuhan Yesus kan? Terus dia bilang, enggak. Itu dilakukannya sebanyak 3 kali. Artinya apa? Petrus adalah seorang yang penakut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada kesaksian, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Saya cepat aja. Saya ini juga dulu orang bukan yang berani amat. Ya, tapi kalau sama orang beranilah, ya kan.
Biasa makanannya kan itu dulu kan, RW, B1, B2, B3, B4, pokoknya ada B dimakan semua gitu ya. Kalau nggak ada aturan, manusia dimakan gitu ya kan. Gitu kan. Nah, jadi saya nggak pernah tahu sama orang, tapi saya sama kegelapan takut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, buka-buka rahasia gitu ya. Kalau istri saya udah bertobat, dia udah nggak takut lagi sama yang gelap-gelap sama kuburan ya, sayangnya. Nah, satu kali Tuhan mengajari saya juga. Saya tahu saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Saya tahu saya sudah berbahasa roh. Saya tahu saya sudah melayani Tuhan, sudah khotbah, sudah apa. Tapi satu ketika waktu itu kejadiannya anak saya baru umur 1 tahun, saya sama istri masih ngontrak di Jelambar, kotakan gitu, kos-kosan 3x2, terus kita pindah ke petakan gitu ya. Terus ada senior kakak rohani saya bilang, ngapain sih lu tinggal di situ, udahlah, pindahlah, anakmu kan mau gede, gitu kasihan. Oh ya udah deh, kita pindah kemana? Apartemen Permata Surya. Ya kan, itu 15 tahun lalu kan. Terus saya nggak tahu waktu itu. Saya bilang sama Vena, gimana ini? Ya udah, kita berdoa. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya Tuhan buka jalan. Ada apartemen yang kosong, unit yang kosong, ya kan? Ya udahlah, coba tanya berapa harganya. Waktu itu masih di sini pasar 8 atau 10 juta sih? 9 ya? 9 juta. Terus kita bisa dapat harganya 6 juta atau 5 juta gitu ya? Kalau saya 6 juta, saya mau puji Tuhan. Tuhan membukakan jalan di tengah padang gurun, haleluya gitu kan. 6 juta. Nah, saya masuklah itu waktu itu. Tapi ternyata saya nggak tahu. Belakangan saya tahu. Tapi sebelum masuk itu, di tengah-tengah kegembiraan kita senang, kita bersih-bersih, apalah segala kita doain gitu ya. Udah di sebelahnya itu kosong. Dan kosongnya itu udah berapa tahunan lah gitu. Ya, sampai kapan tahu lah, Bu Lina tahu itu ceritanya ya. Habis itu nggak sebulan, anak saya baru 1 tahun 2 tahun itu nangis Pak. Nangis, setiap jam 1 saya perhatiin. Dan nunjuk-nunjuk tembok. Mungkin haus, saya kasih ya ini. Enggak, diam-diam, mau diapain tapi 1 jam. Habis itu berhenti dah. Nah kan saya jengkel juga ya. Besok mau kerja, istri juga kasihan. Terus saya pikir ya udahlah ya, ini mungkin anak-anak, tapi kok seminggu gitu ya. Ya udah, saya bilang sama Vena, gimana nih? Ya udah kita lapor aja sama Pak Gembala. Waktu itu gembala kita ada di Cengkareng, GBI apa? Belum, Pak Im dulu ya. Nah kita datang, saya datang sama Pak Gembalanya, Pak tolonglah Pak, ini anak saya gini-gini, saya dengan rendah hati kan, tolonglah dibantu. Tahu nggak jawabnya apa? Dia bilang gini, lah, Anda orang Kristen Tuhan? Iya Pak. Sudah dipenuhi percaya Tuhan Yesus? Punya kuasa namanya? Iya Pak. Percaya kuasa Roh Kudus? Sudah berbahasa roh? Udah Pak, udah doa sendiri. Ditinggal saya, dia pergi ditinggal. Saya dalam hati ini hamba Tuhan, maksudnya apa gitu ya. Tapi saya bersyukur karena itu orang benar itu hamba Tuhannya. Saya agak on waktu itu, on rohani. Ya kenapa? Sering nggak kita kayak gitu? Kita percaya Yesus Tuhan. Tidak satu kuasa di atas kuasa nama Yesus. Betul? Tapi begitu lo kena pilek, carinya neos ya. Betul nggak? Begitu berantem sama suami, cari apa? Cari cewek lain, nggak punya duit maksudnya. Begitu berantem sama istri, sama suami, gitu kan? Seperti yang kata Pak kita harusnya apa? Kita harus kembali kepada firman dong. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita sakit, pertama apa? Datang sama dia. Karena dia yang membentuk tubuh kita. Dia yang tahu seluruh jaringan sel tubuh kita. Saya pun kadang-kadang suka bertobat tuh. Sama istri saya kadang-kadang, oh iya nih, bener nih harus puasa nih. Kenapa pada saat berpuasa kita sedang menyerahkan totalitas kita sama Tuhan. Saya Kristen, seumur umur saya nggak pernah puasa. Kristen apaan lu? Firman Tuhan bilang gitu, kamu harus berpuasa pada waktunya. Kan begitu ya? Nggak harus disuruh Pak JG dulu, ayo doa puasa. Bikin jadwal, bikin apa. Oke, balik lagi ke cerita tadi. Sampai mana tadi itu? Lupa tadi itu. Kayak mana? Lupa. Iya, kan? Oh, suruh doa. Oh, sedikit lagi ya, suruh doa. Ya udah, akhirnya udah gak ada pilihan lain kan? Mau datang ke gembala nggak mau dibantu, akhirnya saya bilang udah lah, mau gimana lagi nih? Kayak kejebak gitu kan? Udah jam
Jam 9, jam 10 anak saya, istri saya tidur mereka. Wah, nggak ada orang lain siapa-siapa lagi, ya udah. Apa yang saya lakukan? Ada minyak, praktek. Ingat ya, tadi saya itu orang yang latar belakangnya takut gelap-gelap gitu ya, horor-horor itu saya nggak takut. Jadi dulu saya menutupinya dengan apa? Walaupun saya sekolah teologi, saya menutupinya dengan jago berteologi, tapi kalau dunia roh urusan lu kakak-kakak yang tahu di situ. Jadi kalau suruh doain orang saya nggak mau. Sekarang suruh bawa sinar kesurupan, kalau nggak saya tendang ya, kalau nggak sembuh-sembuh ya. Oke, kenapa? Pada saat malam itu akhirnya saya doain istri saya. Mereka udah tidur, anak saya doain, temboknya saya doain. Apalagi suka saya doain. Dalam hati, wah ini nanti kayak di film-film nih. Kira-kira nanti akan ada angin puting beliung, ada api, ada kepala nongol gitu ya. Saya tunggu-tunggu nggak ada juga. Sehari, 2 hari, 3 hari, saya lakukan. Dan tiba-tiba anak saya itu sudah tenang. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus bekerja lewat siapa? Lewat yang kawan rohani tadi. Iya dong. Sadar kan? Kenapa? Karena kan kita dipilih. Kau adalah imamat yang rajani, tapi nggak sadar. Betul nggak? Sudah takut dulu. Kamu ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan loh. Terus lu bilangnya apa? Masa sih Pak? Proyek nggak jalan-jalan. Lu sendiri yang menghalangi berkat Tuhan. Berdoa itu, Tuhan, aku menyiapkan lahan hatiku, pakailah sesuai kehendak-Mu. Amin. Saya yakin Tuhan berikan yang terbaik sesuai dengan kapasitasku. Amin. Setelah itu anak saya diam, tenang, anteng. Baru nggak berapa bulan cerita kedengeran, ternyata saya ditandai security. Berani banget Pak tinggal di situ. Nah emang kenapa? Nah itu kan sebelahnya tempat bunuh diri. Jadi jalannya Tuhan membentuk hambanya itu luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ya kan. Bunuh diri. Kita udah puji Tuhan, dapat harga setengah. Ternyata memang udah puluhan tahun kosong. Pantesan aja anyep-anyep gitu. Gitu kayak mana gitu ya. Tapi dari situ sekarang Bapak Ibu boleh tanya istri saya. Dia mungkin masih ketar-ketir. Setiap dulu dari situ saya udah gak pernah lagi yang namanya takut dengan namanya roh, karena saya tahu kuasa Roh Kudus, kuasa nama Yesus lebih besar dari segalanya. Diajarin. Kalau saya ke Solo waktu itu ada bapak gitu ya, dia paling bingung tuh. Kita masuk ke dalam rumah, mulai ada horor-horor kan, muncul tuh kalajengking, muncul kelabang. Mereka udah mulai. Biasanya kalau di daerah Jawa begitu ya, banyak gitu ya. Terus saya mana-mana, 1, 2, 3, mati semua udah. Doain, bersih, nggak ada. Tanya nih, mau di mana? Betul nggak? Kenapa? Karena kita punya pengalaman dengan Roh Kudus. Intinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita harus memiliki perubahan hidup. Kalau kamu bilang kamu percaya Roh Kudus, hidupmu gitu-gitu aja. Dulu kamu penakut, sekarang masih penakut. Dulu kamu pelit, sekarang medit. Kok baik? Belgedes itu namanya. Ya kan? Berekekok gitu namanya. Kalau dulu kamu pelit, sekarang harus murah hati dong. Gak ada amin pasti. Ya kan? Kalau dulu masih perhitungan ngasih untuk pelayanan Tuhan, sekarang udah enggak. Kenapa? Karena semua berkat itu Tuhan yang kasih. Betul nggak? Kalau dulu kamu yang pemarah, sekarang ya saya sih masih agak suka emosi ya Tuhan, tapi berubah pelan-pelan. Betul nggak? Iya dong. Ya kan? Gitu. Amin. Kalau nggak ada amin saya pantun loh. Terakhir nih, 3 menit ya terakhir. Ya udah mau habis nih. Jika Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, maka ini yang akan kita rasakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti lagu yang tadi, saya nggak janjian sama WL-nya, tapi lagunya itu nyatu dengan khotbah. Kita inline nih. Berkali-kali kau menolong, terus berkali-kali kau keluarkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Wah, di saya tadi waktu dengar lagu itu, saya nggak janjian sama dia, tapi Tuhan tuh sayang sama kita semua. Kenapa? Firman-Nya sama. Di Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari
Dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah Allah Roh Kudus. Ingat, Allah Bapa ada di surga, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi dia Allah yang setia. Dia tidak biarkan kita sendiri, dia memberikan Roh Kudusnya. Dia, waktu orang Israel di padang gurun, tahu nggak Bapak Ibu padang gurun itu seperti apa? Padang gurun itu adalah area yang berbahaya. Padang gurun itu bukan tempat yang aman. Di padang gurun nggak ada air. Di padang gurun ada hewan-hewan yang berbahaya, ada ular, ada kalajengking, ada binatang buas. Tapi lihat, di tengah padang gurun, Roh Allah dalam tiang awan dan tiang api tetap menyertai. Sehingga sekalipun mereka berjalan di padang gurun, kaki mereka tidak pernah tersandung, perut mereka tidak pernah kelaparan, mereka tidak pernah kepanasan karena teriknya matahari, dan mereka tidak pernah diserang oleh dinginnya malam. Amin. Orang Kristen yang dikaruniai karunia Roh Kudus, yang dipenuhi oleh hidupnya oleh Roh Kudus, maka mereka akan hidup dengan pertolongan dari Roh Kudus. Dia adalah penolong yang setia. Amin. Dan coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat-ingat lagi seberapa banyak pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Ada lagu bilang, hidup berkat Tuhan satu persatu. Lagu apa ini? Itu enggak? Ada lagu juga bilang, ingat kasihnya, ingat kok gak ada yang tahu sih, karena lagunya yang tahu apa sih? Udah tak pancing-pancing ya kan? Semua lagu itu harus satu, memuliakan nama Tuhan, mengingat semua kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah, Roh Kudus adalah Roh yang setia menolong Anda dan saya. Apapun yang kau alami saat ini. Saya juga yang ngomong di sini juga ngomong buat diri saya sendiri. Jangan kira saya juga nggak ada masalah. Emang Pak Jeng itu nggak ada masalah banyak. Tapi Tuhan kasih itu karena Tuhan tahu setiap orang itu mampu menanggungnya. Amin. Karena Tuhan ingin beracara melakukan sesuatu sehingga orang punya cerita bahwa indah pada waktunya. Wah, kalau Pak Jeng cerita, saya kadang-kadang geleng-geleng nih dari orang ini, kok banyak banget nih cerita kebaikan Tuhan. Dan sebenarnya saya mau belajar sama dia, kan gitu. Buatlah cerita Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Caranya gimana? Jangan pernah takut kalau ngadapin yang namanya proses. Amin. Yang paling gampang itu hasil atau proses? Biasanya yang proses kita itu siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Yang paling berpotensi untuk menajamkan saya siapa? Nih orang yang paling saya cintai seumur hidup ya, istri saya. Kalau udah tahu dari dulu begini orangnya, saya kalau dia Tuhan izinkan di surga ada pernikahan, saya mau milih dia lagi di istri saya. Iya, saya nggak tahu dia seperti apa, tapi saya yakin dia juga sih. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena gini, nggak apa-apa nih, saya nambahin dikit ya Pak, izin 2 menit ya. Karena gini loh, orang dunia pun tahu bahwa kalau kita mau tajam, kita itu harus digesek. Nah, pisau itu akan berguna ketika dia tajam. Dan bagaimana menajamkannya? Dia harus digesek dengan arah berlawanan dengan sesuatu yang kasar. Betul tak? Maka dia bisa berguna. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga mau bilang sama Anda, kalau dalam gereja Anda mengalami gesekan sesama jemaat, nggak usah takut, biasa aja. Nggak gereja-gerejaan, gitu kan? Itu nggak gitu kan? Oh itu pendetanya gitu, mata kita dari pucanya. Apa itu? Nggak gereja-gereja, nggak persekutuan doa. Oh, itu apa? Makanannya gitu-gitu aja menunya dari kemarin. Ayam A, ayam B, ayam C. Astaga. Tapi Anda boleh tanya anak saya. Saya tuh nggak tahu gimana ya. Mungkin karena dulu saya pernah kesaksian di sini ya. Mungkin karena saya pelayannya itu dulu pernah di kampung sekali gitu ya. Jadi saya merasa setiap ada makanan dari persekutuan doa,
Itu kayaknya rasanya nikmat banget karena didoain banyak orang kan. Dan saya punya sebutan khusus untuk makanan dari gereja. Makanannya apa? Makanan berkat saya bilangnya. Jadi mau itu telur, ya kan? Anda belum pernah makan, rasanya makan ini kan, nasi. Pada saat mau makan tiba-tiba ada yang ceplok. Nah itu istri saya pernah tuh, dan harus dimakan. Belum kan? Makanya Bapak Ibu yang kalau kita mengalami yang namanya gesekan, terima aja. Kenapa? Supaya hidup kita berguna. Betul nggak? Kalau kamu nggak pernah digesek, kamu nggak pernah tajam, hidup nggak pernah berguna. Kan gitu ya. Oke, saya nggak mau panjang-panjang lah, karena istri saya selalu bilang, kalau khotbah jangan yang berat-berat nih, nggak pada ngerti pada tidur itu nanti di belakang gitu katanya. Kayak mana? Ya, oke. Saudara diberkati hari ini. Buah pepaya, tumbuh-tumbuhan. Kalau nggak bareng nggak saya tutup ini sampai pagi loh ini loh. Buah pepaya, tumbuh-tumbuhan. Jemaat Permata Surya, sekiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Nggak nyambung pada hal yang ini udah mau hafal-hafal 7 hari 7 malam loh. Ya, oke, mari kita bangkit berdiri. Lagu yang tadi bagus ya. Orang sedang aku hormat. Ini yang kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita angkat tangan kita ya, kita sembah Tuhan. Yesus yang kami kagumi. Terus berkarya di dalam setiap hidup kami, dan kami punya roh yang rela untuk mengizinkan